kemudian sujud pulang. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Panjang takbirnya, barnya sampai dahi ke lantai. Allahu Akbar. Begitu dahi menggacak lantai, bar. Nah itu. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Lalu ia meletakkan kedua lututnya di atas bumi. Lutut. Ia letakkan dahinya, hidungnya, dan kedua telapak tangannya dengan terbuka. Jadi urutannya, yang pertama menyentuh lantai itu adalah dua lutut dulu. Imbah itu hanyar dua tangan, hanyar dahi, hanyar hidung. Itu menambah urutan. Jadi sujud itu kita turun, dua lutut dahulu, dua lintuhut dulu sampai ke lantai, hanyar tangan kita, hanyar dahi, hanyar hidung. Ketika turun ke sujud tadi, ia mengucapkan takbir dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Jadi turunnya itu kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan ke bawah, Allahu Akbar. Kalau lagi angkat ini anak sujud tuh kalau angkat lagi tangan di bawah aja, Allahu Akbar sujud. Jangan Allah, jangan lagi. Kada usah mengangkat tangan dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Kalau kita hendak rukuk, nah itu sunat mengangkat tangan. Hendak rukuk, sunat takbir sekaligus mengangkat tangan. Kalau hendak sujud, takbir aja, mengangkat tangan kada perlu. Dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Dan sayogianya awal yang menyentuh tanah adalah dua lututnya. Setelah itu ia letakkan kedua tangannya, kemudian ia meletakkan dahi dan hidungnya di atas tanah. Dan agar ia merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Laki-laki kalau sujud, siku ranggang pada sisi awak. Nah, macam itu kan. Ranggang ini ranggang. Kadang itu nah. Ini binian, dan perempuan jangan melakukannya merenggangkan siku. Perempuan sujud itu sikunya di awak bandak. Laki-laki nah berbuka waktu sujud itu. Dan agar ia merenggangkan kedua kakinya, dan perempuan jangan melakukan hal itu. Bini-bini kalau sujud itu kayaknya dua batisnya itu rapatakan. Laki-laki sunat diranggangakan, paling ranggang sampai sekilan. Telapak batis itu waktu sujud, waktu berdiri itu telapak batis kita. Laki-laki ranggang sampai sekilan jaraknya. Kalau bini-bini tatayakan. Nah, ditatayakan. Dan agar ia merenggangkan kedua kakinya, dan perempuan jangan melakukan hal itu. Dan waktu sujud ia mengangkat perutnya dari tanah, dan perempuan tidak mengangkat perutnya. Mengangkat perut adalah mengangkat perut dari dua paha dan merenggangkan antara dua lutut. Jadi kalau laki-laki itu parut tuh ranggang lawan paha. Kalau bini-bini disuruh merapatakan parut dengan paha waktu sujud itu. Dan agar ia meletakkan kedua tangannya di atas tanah, membatuli dengan kedua bahunya. Jadi kita mengandak tangan itu di lantai berbetulan dengan bahu. Jangan terlalu sintak ke sini, sujudnya itu jangan terlalu ke sana. Dan tidak merenggangkan antara jari-jarinya. Yang kayak itu
beranak di lantai itu, jangan ranggang jari-jari macam itu, jangan. Tetapi dikumpulkannya, nah dihimpunkan. Jadi waktu tangan kita di lantai itu jari-jari dikumpulkan, tetapi dikumpulkannya, dan ibu jari dikumpulkan kepadanya. Ibu jari pun dikumpulkan juga. Jadi semua jari rata, simpun waktu sujud yang berandak di lantai ini tuh. Namun jika ia tidak mengumpulkan ibu jarinya, maka tidak mengapa. Andai kata ibu jari buka dinto, kada jadi masalah. Asana ampat nih rapat. Yang bagusnya kalimahnya paling itu nah waktu sujud itu. Dan tidak menghamparkan kedua lengannya di atas tanah sebagaimana anjing menghamparkan kedua kakinya di depannya. Siku mesti diangkat pada lantai. Siku jangan ke tanah kayak anjing. Jadi siku mesti kayak itu. Siku jangan belapak juga umpat. Kada boleh itu. Siku mesti tinggi. Sesungguhnya hal itu adalah dilarang. Kalau kita sujud macam anjing itu kada boleh. Kalau siku-sikunya belapak umpat ke lantai kada boleh itu. Sesungguhnya hal itu adalah dilarang. Dan ia membaca Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi 3 kali. Jika ia menambah, maka itu adalah baik, kecuali ia menjadi imam. Kalau jadi imam jangan lebih pada 3. Oleh sebahagian ulama fikih disunatkan buati wa bihamdih juga, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Sebagian lagi berpendapat kada usah dibuati wa bihamdih, cukup Subhana Rabbiyal A'la aja. Kemudian ia bangun dari sujud, lalu ia duduk dengan tenang dan lurus. Ia mengangkat kepalanya sambil membaca takbir. Jadi sujud, begitu kita hendak duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar. Dan duduk di atas kaki yang kiri, dan ia tegakkan telapak kakinya yang kanan. Duduk iftiras jerurang, macam tasyahud awal. Ia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ujar ulama fikih menyebutkan supaya ujung jari ini berbetulan dengan lutut, dengan ujung lutut. Nah, jangan kayak itu, jangan terlalu ke sini, jangan mandak. Jadi mesti berbetulan ini kayak itu. Sedangkan jari-jarinya tersebar dan ia tidak dituntut untuk mengumpulkannya. Jari-jarinya biarkan seadanya, kebiasaan kayak apa. Nah, mantap. Kada disuruh kita membuka, kada disuruh kita meraih, biarkan seadanya. Kayak apa jari itu seadanya. Dan ia tidak dituntut untuk mengumpulkan dan juga tidak merenggangkannya. Sambil membaca Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah saya, sayangilah saya, berilah saya rezeki, berilah petunjuk saya, tambahlah saya, sihatkanlah saya, dan maafkanlah saya. Itu macam-macam susunannya. Ada yang kadang macam itu, ada juga ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini, macam-macam. Nah, cuma di sini Imam Ghazali mengambil salah satunya, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Tamballah saya, wajburni artinya tamballah saya. Maksudnya itu adalah kurangilah kesedihan saya, kurangilah kekecewaan saya. Umpamanya kita sakit ini sedih.
sakit kita kada sembuh, sakit kita kada baras, Allah tutupi dengan yang lain yang menyenangkan hati kita. Nah, itu artinya wajburni. Sihatkanlah saya dan maafkanlah saya. Duduk ini tidak diperpanjang. Duduk antara dua sujud itu rukun pendek, rukun sembahyang yang pendek. Duduk ini tidak diperpanjang kecuali pada salat tasbih. Nah, itu panjang, nah, ada tasbihnya 10 kali. Dan ia lakukan sujud yang kedua demikian juga. Dan ia luruskan dengan duduk ringan untuk istirahat pada tiap rakaat yang sesudahnya tidak bertasahud. Rakaat pertama ke rakaat kedua ada duduk istirahat. Rakaat ketiga ke rakaat keempat ada duduk istirahat. Nah, ada 3 pendapat ulama di dalam kitab Syarah Ihya disebutkan mengenai duduk istirahat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa duduk istirahat itu sunat. Walaupun orangnya yang sembahyang ini sihat, walaupun orangnya yang sembahyang ini kuat, tetap ini disuruh duduk istirahat. Ada pendapat yang kedua mengatakan duduk istirahat itu kada sunat. Kada usah duduk istirahat, langsung aja Allahu Akbar berdiri. Itu pendapat ulama yang kedua. Ada pendapat lagi ulama yang ketiga, melihat orangnya. Kalau orang ini kuat, kada usah duduk istirahat, langsung aja. Kalau orang ini lemah, orang ini uyuh, nah dia baik duduk, sunat duduk istirahat dulu. Hanya berdiri ke rakaat nang ketiga, ke rakaat nang keempat atau ke rakaat nang kedua.